Selamat pagi makhluk bumi. Jadi kali ini kita akan membahas jenis pohon pacar laut yang saya dapat dari, nggak sengaja sih, pas mancing saya melihat ada pacar laut yang gerakannya lumayan meliuk. Jadi saya ambil dan saya tanam. Jadi ini saya program sekitar kurang lebih 2 tahun. Tapi tetap seperti ini. Jadi Jadi berarti kekurangan nutrisi. kurang nutrisi. Atau orangnya kesusu mengkating sebuah Benar, cabang benar. yang belum imbang. Terlalu terburu-buru. Buru-buru. Jadi kira-kira apa yang perlu dianu ini, Mas? Ini dasar pohonnya. Ini dasar pohon yang sudah bagus sesuai yang diinginkan oleh pohon itu sendiri. Salah satunya begini, Mas. Jadi gerak dasar dari sebuah pohon ini sudah gerak dasarnya bagus. Dari titik tumbuh awal hidup pohon ini dari sini. Dari sini. Awal titik tumbuh hidup awal tumbuh dari sini. Jadi dia akan menentukan sebuah gerak. Nah, ini menentukan sebuah gerak pohon. Nah, ini yang dikatakan flow batang. Nah, ini. Ruang, ada flow. Jadi pohon membentuk flow batang. Nah, dan seterusnya sampai ke ujung nanti. Nah, titik tumbuh awalnya juga sudah jelas, sudah pas mengikuti arah tumbuh awal. Cabang pertama ya? Cabang yang pertama tumbuh itu mengikuti arah tumbuh awal tumbuh juga. Jadi ini cabang yang pertama sesuai dengan harapan dari seorang pembonsai yang mengolah seni bonsai yang seperti ini. Jadi sesuai apa yang diinginkan oleh seni bonsai itu sendiri. Cuman pohon-pohon ini perlu ada sedikit pemecahan sebuah masalah untuk menentukan sebuah garis pohon supaya tetap menentukan garis pohon yang menuju ke induk atau ke as yang di sini. Ini yang mana harus menjadi titik tujuan dari mahkota ini, dari mahkota pohon ini yang di sini, yang mana menjadi tujuan dari pohon ini. Jadi ini kan kesan ada 2 cabang yang mengganggu flow-nya. Iya, mengganggu flow batang utama. Nah, di sini kan terganggu flow-nya. Gerakannya. Ada 2 cabang yang memang menjadi PR dari setiap seniman, setiap seorang seni bonsai. Itu ada 2 cabang yang dempet kayak gini. Jadi ini salah satunya menutupi flow dari batang itu sendiri, batang yang utama ini. Nah, menurut saya untuk menciptakan sebuah pohon yang cukup indah dan juga estetik sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu harusnya kalau kita sudah dari bawah ada gerak sampai ke atas pun kita harus juga menentukan gerak, ada flow sampai ke yang di sini pun di mahkota topnya juga harus juga menentukan flow juga, karena ini batang yang meliuk, ada tegak meliuk. Kalau 5 dasar itu Informal. ada informal itu. Jadi harus dipotong itu, Mas, cabang yang belakang itu. Jadi salah satunya ini harus ada yang dieksekusi. Harus ada yang dieksekusi. Jadi sampai di sini nyaman, Mas. Maju, Mas. ini harus ada yang dieksekusi. Nah, ini cabang yang harus dieksekusi. Kalau menurut saya ada 2 alternatif dari cabang yang seperti ini. Nah, ini salah satu dari cabang ini ada yang mengganggu dari ruang ini. Nah, ini dempet, dia belum naik. Nah, kalau menurut saya yang terbaik ini yang akan saya potong. Nah, cabang yang belakang itu. Cabang yang ini. Nah, ini harus dipotong. Salah satunya untuk membuat dimensi yang di sini. Nih. Ada dimensi untuk mencapai sebuah kedalaman. Mengisi kekosongan. Mengisi kosong yang di sini. Nah, ini garis poros sudah.
menentukan garis poros garis poros dari sebuah pohon. Ini garis porosnya pohon. Jadi kita harus bisa menentukan topnya yang di sini. Cuman perlu teman-teman diketahui juga, karena sebagai titik tumbuh awal yang di sini sudah pas semua dengan apa yang diinginkan oleh seniman bonsai. Jadi arah tumbuhnya ini mahkota juga menolehnya ke yang arah sini. Sudah sesuai semua dengan titik tumbuh awal, dengan akar tumbuh pohon tumbuh awalnya, dengan titik tumbuh cabang pertama itu sudah sesuai. Tinggal menentukan garis pohon yang di sini supaya juga mengarah yang di sini, terkesan menoleh ke arah yang di sini. Jadi ini sudah tepat arahnya. Nah, tinggal kita mengeksekusi sebuah percabangan. Nah, ini saya buang supaya rapi. Ya. Nah, itu butuh pendek dulu. Dipendekkannya. Ya, butuh pendek dulu untuk menentukan titik tumbuh yang lebih bagus. Karena titik tumbuh yang seperti ini tidak akan pernah dia membentuk sebuah pohon yang sehat. Kita ulang pohon ini. Nah, kita ulang. Nah, ini yang dikatakan titik tumbuh yang sudah sesuai yang diharapkan oleh pohon yang seperti ini, pohon yang meliuk. Jadi, nah, ini sesuai sudah, pohon yang sudah sesuai yang diharapkan oleh seni bonsai yang seperti ini. Nah, ini topnya bisa di sini, topnya. Di sini ada titik tumbuh yang juga akan menuju ke sini untuk melengkapi, tinggal melengkapi dan membesarkan sebuah percabangan yang di sini. Ini sudah pas semua titik tumbuh yang sudah pas sesuai dengan harapan yang kita mau. Pohon yang meliuk dengan titik tumbuh yang tepat, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang seniman bonsai ya seperti ini. Ini titik tumbuh yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi ini nanti yang diharapkan ini yang mana, Mas? Untuk larinya itu, Mas. Larinya cabang ini nanti. Cabang ini? Iya. Di cabang ini tetap ke sini. Ini cabang ini tetap juga ke sini. Larinya sesuai sudah. Arahnya tumbuh ini sudah sesuai sudah. Arahnya tumbuh. Jadi ini di belakang, di background. Ini juga akan ada isian yang di sini nanti. Nah, ini berjalannya waktu nanti cabang ini akan terbagi 2 atau 3. Nah, di sini akan terbagi juga, terbagi 3 satu kesatuan. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke belakang. Ini juga dan seterusnya. Ini akan terbagi nanti. Untuk supaya pohon ini jauh lebih bagus nanti, saya sarankan tumbuhnya yang lebih pendek, lebih pendek, ya. Lebih turun dia, untuk supaya menjaga sebuah anatomi atau besaran cabang itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pohon gitu. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini salah satu anatomi pohon untuk membentuk sebuah karakter pohon itu sendiri. Salah satunya sifat pohon yang membentuk gerak seperti ini akan tercipta sebuah pohon yang diharapkan oleh pohon itu sendiri. Berarti ini nanti pecah 2 ya, Mas ya? Cabang ya, ini bisa pecah 2. Satu, makanya titik tumbuh yang bagus itu yang di bawah untuk menentukan garis cabang ini. Yang di bawah. Yang kedua di samping sebelah sini. Yang ketiga bisa di samping belakang. Jangan di atas. Kalau di atas tumbuhnya terkesan dipaksa. Tapi kalau di bawah akan membentuk flow lagi. Kalau di samping juga akan membentuk flow karena dia akan menyamping larinya. Juga ke sini juga akan menyamping. Misal ya, Mas, misal tumbuhnya 2 cabang ya. Cabang pertama ini ke sini, terus cabang keduanya ini ke sini, Mas, ke bawah, Mas. Maksudnya gimana? Jadi misal tumbuh 2 cabang ya, Mas.
Ya. Misal saya arahkan ke sini satunya, terus satunya agak ke bawah gini. Bukan tidak boleh, tidak apa-apa, tapi tidak sesuai, Oh, tidak sesuai. proporsi pohon yang ada. Karena tidak mungkin ini terlalu naik ke bawah. Yang mau turun sebenarnya yang di sini kalau mau. Oh gitu ya. Iya, tapi jangan terlalu turun karena bukan gasket ini. Karena pohon itu ketika turun dia pasti naik lagi. Nah, mendatarnya sebuah pohon itu di ujung sudah. Di ujung dari sebuah perantingan itu pasti mendatar dia tumbuhnya. Nah, dia turun kenapa? Dia turunnya salah satunya mencari matahari untuk membuat gerak. Nah, ketika sudah menentukan sebuah garis cabang utama, ini kan juga harus bisa menentukan garis dari cabang utama ini pada pen-penannya yang di sini. Supaya, nah ini baru landai di sini. Di sini kenapa membentuk gerak? Karena dia sudah mencari matahari untuk keluar dia. Di sini kan sudah ringan, berarti sudah landai. Nah, di sini banyak beban. Salah satu dari sub cabang. Dari sub cabang yang kedua. Seterusnya dan seterusnya. Makanya di ujung itu dilandaikan supaya datar untuk menentukan hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk cabang utama yang tidak boleh tumbuhnya tidak boleh menurun. Tidak boleh turun. Kalau untuk sub tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Tapi kita harus bisa menjelaskan itu, Mas. Yang harus kita jelaskan nanti, karena ini pohon informal, kita harus bisa menjelaskan ini. Garis tumbuh ini supaya habis di ujung untuk menentukan anatomi yang tegas. Garis cabang utama ini terus turun dan landai kayak gini di bawah ini. Dia naik, dianya maunya turun lagi. Setelah turun dia landai. Nah, itu akan diciptakan sebuah anatomi yang bagus. Akhirnya terbentuklah sebuah anatomi dari sebuah percabangan yang katanya teman-teman itu habis di ujung gitu. Ngepen lah istilahnya. Jadi seterusnya dan seterusnya untuk juga percabangan ini juga membentuk yang juga agak naik biar ini terlihat garis cabang utama ini terlihat karena ini maunya naik dulu baru di sini turun. Nanti kelihatan tetap garis-garis pohonnya itu kelihatan, garis-garis cabangnya. Berarti ini nanti dipakai atau dipotong nih, Mas? Untuk dipakai, Mas. Ini masih dipakai. Ya, dipakai itu, Mas. Ini anggaplah sudah akan menentukan pen-penannya karena yang jelas tumbuhnya ini agak turun nanti. Nah, ini tinggal kita bagi. Yang satu menuju ke yang satu menuju ke yang sini nanti. Yang topnya ini di mana? Di sini berarti? Di sini top. Oh, tetap di sini. Sudah di sini sudah. Di sini. Jangan terlalu membesar ya. Larinya top ini banyak yang ke sini. Banyak menuju ke yang ini. Ini sudah sesuai semua dengan harapan yang kita harapkan. Jadi dari titik tumbuh awal sampai ke cabang pertama sudah sesuai. Untuk ini, Mas, sifat-sifat pohon pacar laut itu kira-kira dia untuk media pakai apa ini? Saya sarankan kalau pacar laut itu karena sifatnya itu banyak di pasir, dia banyak hidupnya di payau, di air payau. Dia butuhnya pasir campur tanah yang agak subur, tanah seperti tanah apa itu, tanah humus yang bercampur humus karena dia sifatnya ada di payau. Kalau sifatnya kehidupan di payau itu biasanya pasir dengan tanah menjadi satu kesatuan. Jadi agak becek lah istilahnya, maunya seperti itu. Kalau pasir tok nutrisinya kurang terserap ya, kurang normal kehidupannya. Banyak katanya teman-teman itu mati ranting, apalagi kalau tadi saya lihat pohon ini pakai tanah, makanya tidak berkembang. Nggak ada pasir. Pasir itu fungsinya untuk suatu penyerapan supaya akar itu lunak, menembusi apa yang dia inginkan, mengikuti arah dari setiap pasir yang ada itu supaya tetap lunak gitu. Jadi makanan gampang dia cari. Akar bisa nembus. Ya. Jalannya akar cepat ya, Pak. Ya, kalau pasir ya. Jadi ini nanti kita kasih gambaran, nanti kita edit ya mungkin ya ini. Ya. Nanti kita kasih mahkota ya. Ya, jadi bagaimana nanti hasil akhirnya dari pohon ini ya. Untuk perawatan, Mas, pohon ini, Mas? Ya, saya sarankan salah satu kesehatan dari pohon juga perlu dijaga. Salah satu kesehatan pohon yang kayak gini juga perlu kayak gini. Ini
kurang sehat untuk menentukan transfer makanan yang dari bawah sampai ke ujung sampai ke atas. Jadi butuh satu kesehatan. Ini perlu dikasih fungisida ya. Dikasih fungisidanya dulu supaya ini habis jamur-jamur yang kayak gini, supaya transfer makanan itu cepat dan dia bisa perkembangan titik tumbuhnya itu kekar atau seperti sehat lah. Jadi bisa kita tampilkan tampilan keseluruhannya ya untuk depan belakang. Kira-kira untuk gaya lain ini bisa tak nggak maksudnya direposisi atau gimana itu? Menurut saya ini maksimalnya. Sudah maksimalnya ini seperti ini ya. Seperti ini. Ini gerak dasar yang bagus kalau menurut estetika bonsai itu sendiri. Ini gerak dasar bagus. Yang dengan titik tumbuh, dengan tumbuh awal tumbuh dan juga titik tumbuh pertama itu sesuai sudah. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peseni bonsai. Sesuai dengan titik tumbuh awal alam yang seperti itu. Nah, dari garis ini tumbuh ke sini. Nah, ini landai sudah. Landai membuat perantingan. Nah, ya. Ini supnya dari ini. Ini juga maunya ke sini. Jadi ke samping dulu, ke depan dulu baru nyamping dia. Baru membentuk sup. Nah, untuk di sini juga ada sup juga. Yang di belakangnya. Ya, di sini di samping belakang. Nah, ada sup juga ke sini. Nah, tapi dia naik dulu kayak gini. Nah, dia juga memperlihatkan supnya yang kedua gitu. Nah, untuk selanjutnya yang ini sudah turun. Nah, setelah turun dia maunya juga naik dan baru datar dari bawah. Nah, baru datar ya. Di sini juga sup. Nah, juga ke sini sup. Nah, ini backgroundnya nyamping ada yang ke samping. Ada cabang yang ke samping juga, yang sini juga ada yang nyamping, yang sini ada ke belakang supnya. Nah, ini naik juga. Nah, asnya juga menentukan yang dari sini nih. Nah, ini naik, dah cukup. Nah, sini baru ada leher nanti, ada leher-leher yang tumbuh di sini. Nah, kopnya di sini. Berarti ini potong ini. Ya. Ada yang nunggu titik bandel. Nah, iya maksudnya kali itu nunggu titik tumbuh Ya, di sini. titik tumbuh. Ini ada dari sini nih. Ini lebih bagus, akan membentuk flow lagi. Nah, sini. Ini terus letas, turun cabang-cabang terus. Ada setong sepak atas kayaknya. Menegaskan garis pohon utama. Terus naik. Nah, sini ada leher. Jadi ada flow. Nah, terus membentuk flow. Nah, saya sarankan kepada pembonsai Indonesia dan juga para pemula bonsai Indonesia juga yang saya sarankan pohon yang mempunyai gerak yang sangat estetik seperti ini. Jadi pohon yang mempunyai gerak, ini yang mempunyai gerak, ada flow yang dia didapat. Jadi, nah flow ini akan menentukan pohon sebuah anatomi atau estetika bonsai itu sendiri akan jauh lebih indah ketika mempunyai pohon yang mempunyai gerak yang sangat estetik seperti ini. Nah, salah satu contoh kalau kita bisa menentukan dari garis pohon ini dari titik tumbuh awal, dia sangat sesuai sekali dengan arah tumbuh yang mereka tuju. Salah satunya dengan titik tumbuh yang pertama dan yang kedua sudah tepat semua. Tinggal kita meneruskan bagaimana seorang pecinta seni bonsai itu untuk menerapkan pohon ini supaya lebih proporsional lagi. Jadi tidak hanya asal membuat, tapi kita harus lebih proporsional antara batang dengan cabangnya, antara batang dengan cabang dengan sub-subnya. Ini titik tumbuh yang sudah pas semua, Mas. Jadi saya sarankan kalau bisa, sebisa mungkin mencari pohon yang mempunyai nilai estetika yang kayak gini. Jadi demikian penjelasan tentang pohon pacar laut ini. Jadi kita nanti bisa tampilkan untuk
percabangannya nanti kita edit ya. Misal ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Loading mas. Boring nggak loadingin aja. Ya demikian penjelasan dari Bang Ruli. Jangan lupa saksikan video-video review dan edukasi tentang bonsai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.